Baik, firman Tuhan yang memberkati kita pada Minggu Advent yang pertama ini adalah terambil dalam Yesaya pasal yang ke-25, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakan. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, pada kesempatan yang baik ini kita boleh tiba di masa raya Natal. Walaupun tentunya Natal tahun ini berbeda sekali dengan Natal-Natal yang telah berlalu, di mana Natal tahun ini kita harus diperhadapkan di tengah-tengah situasi pandemi Corona yang membuat kita terbatas dalam beraktivitas, tentunya di dalam kita merayakan masa Natal pada tahun ini. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada Minggu Advent ini adalah mempersiapkan diri. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada minggu hari ini adalah mempersiapkan diri. Puji Tuhan, tak terasa kita memasuki akhir tahun. Dan tentunya saat ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Advent dalam gereja Kristen adalah suatu periode sebelum Natal. Gereja-gereja Protestan maupun gereja-gereja Katolik, ketika memasuki masa raya Natal, mereka boleh merayakan yang namanya Minggu Advent. Bapak Ibu, nama Advent diambil dari kata Adventus yang berarti kedatangan. Dalam hal ini sebagai orang percaya, dalam Minggu Advent kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, sekaligus juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di dalam dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, berkaitan dengan masa Advent ini, kita boleh belajar beberapa hal. Ini merupakan nubuat bagaimana kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di dalam dunia ini. Yesaya menubuatkan itu, bahwa Yesus Kristus atau Tuhan Allah, Sang Mesias itu pasti akan datang dalam dunia ini. Pelajaran pertama yang kita dapatkan dari bagian firman Tuhan ini terambil di dalam ayat yang ke-6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Pelajaran pertama yang kita dapatkan adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali pasti terjadi, dan di sana ada sukacita yang besar,
Ada kelimpahan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki harapan. Kita harus memiliki iman bahwa Yesus Kristus pasti akan datang pada kali yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam perjanjian lama sebelumnya, di situ telah dinubuatkan bahwa Kristus akan datang. Tuhan Allah akan datang. Di Matius juga, kitab-kitab Injil menjelaskan bahwa Yesus pasti akan datang pada kali yang kedua. Kitab Wahyu juga menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua pasti akan terjadi. Poin yang kedua kita pelajari daripada firman Tuhan ini adalah dalam ayat 7-8. Di situ saya bacakan bagi kita semua. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakan. Poin yang kedua yang kita dapatkan dari bagian firman Tuhan ini adalah ketika Yesus datang, maka sengsara, derita, air mata, bahkan maut sekalipun akan lenyap. Karena Tuhan menggantikan itu dengan sukacita. Tentunya mereka yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ketika kita berada dalam dunia ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa kesengsaraan, penderitaan, air mata, bahkan maut seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi harus kita ingat bahwa semuanya itu akan berakhir. Semuanya itu akan berlalu ketika Yesus datang pada kali yang kedua di dalam dunia ini. Dia akan gantikan itu semua. Dan maut tidak ada lagi. Sengsara tidak ada lagi. Duka cita tidak ada lagi. Bahkan air mata tidak akan ada lagi. Karena yang adalah sukacita, hidup kekal, damai sejahtera yang boleh nyata dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah di ayat yang ke-9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Poin yang ketiga yang kita pelajari daripada firman Tuhan ini adalah bahwa seluruh dunia akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini ada orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah nabi. Ada yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Tetapi ketika kedatangannya pada kali yang kedua di dalam dunia ini, maka semua orang tahu bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Inilah yang membawa keselamatan bagi mereka yang belum percaya. Sudah terlambat ketika mereka melihat. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, merupakan kesukacitaan yang luar biasa. Karena Tuhan hadir dan menyatakan keselamatan yang luar biasa bagi setiap kita. Seluruh dunia akan tahu, seluruh makhluk akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan semua lidah akan mengaku, dan semua lutut akan bertekuk lutut di hadapannya, menyembah bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tahu bahwa Yesus datang pada kali yang kedua, itu pasti akan terjadi. Dan ketika kita tahu bahwa Yesus datang, maka sengsara, derita, penderitaan, air mata, maut dan duka cita akan hilang, digantikan dengan sukacita yang melimpah. Ketika kita tahu bahwa ketika Yesus datang, maka seluruh dunia akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhanlah satu-satunya yang memberikan keselamatan kepada setiap manusia yang percaya kepadanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam kita mempersiapkan diri kita? Apa yang harus kita siapkan dalam kita memasuki minggu Advent yang pertama, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, sekaligus menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua? Yang pertama, dalam Filipi pasal 1 ayat yang 21, saya akan bacakan bagi kita semua.
Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita mempersiapkan diri dalam merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Yang pertama, hidup bagi Kristus. Seperti yang dilakukan oleh Paulus, sekalipun dia dalam penjara, sekalipun dia dalam tekanan hidup, dia dalam penderitaan, tetapi penyertaan Tuhan dia sadar ada dalam hidupnya. Dan dia mengerti bahwa yang dia ikuti adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun saat ini dia menderita, maka dia berikan seluruh hidupnya untuk Kristus. Hidupnya bagi Kristus. Dan ketika dia mati itu merupakan sebuah keuntungan di dalam hidupnya. Karena dia akan berjumpa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui minggu Advent yang pertama ini, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita secara totalitas untuk Kristus. Untuk Tuhan Allah kita. Karena kita telah dibeli dengan darah yang sangat mahal. Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia telah menebus dosa kita. Dia telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan membenarkan kita. Serta memberikan hidup yang kekal bagi kita yang percaya. Oleh karena itu, hidup kita berikan untuk Tuhan. Kita tinggalkan dosa-dosa kita. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita mau hidup bagi Tuhan. Itu poin yang pertama. Apa yang harus kita lakukan? Poin yang kedua, kita ambil di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan bagi kita semua. Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan dunia ini, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Poin yang kedua, dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, sekaligus memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, apa yang harus kita persiapkan? Mempersembahkan tubuh dan hidup kita kepada Allah. Seluruh hidup kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya harta benda kita, tetapi seluruh keberadaan hidup kita, tubuh kita persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Artinya di dalam kita bekerja, mari kita bekerja melakukannya semata-mata untuk Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu, mari konsep kita ubah. Kita jadikan itu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah kita. Yang terakhir, dalam Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44. Saya akan bacakan bagi kita semua. Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin terakhir dalam kita merayakan
hari kelahiran Tuhan Yesus ini, sekaligus kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, kita harus berjaga-jaga. Kita harus selalu siap sedia. Apa yang kita jaga? Hidup kita, hati kita, senantiasa sekali lagi kita persembahkan untuk Tuhan. Kita harus siap sedia ketika Tuhan memanggil kita, atau ketika Tuhan Yesus datang, maka hidup kita telah siap. Karena kehidupan kita telah persembahkan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita memperingati masa Advent yang pertama ini, dan mempersiapkan diri untuk merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, serta menantikan janji kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Mari dengan kita mempersiapkan hidup kita mau hidup bagi Kristus. Kita mau persembahkan hidup kita, tubuh kita kepadanya. Segala usaha dan pekerjaan kita, harta benda kita, mari kita persembahkan untuk Dia, untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Dan yang terakhir, mari kita berjaga-jaga. Kita jaga hati kita, supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Kita jaga hidup kita jaga ajaran kita jaga kehidupan kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Sehingga perbuatan kita betul-betul sungguh memuliakan Tuhan. Dan kita siap sedia, jika Tuhan datang hari ini, hati dan kehidupan kita telah siap untuk bersama dengan Kristus. Atau jika Tuhan memanggil kita telah siap menghadapnya. Karena kita menjadi hamba yang setia, yang selalu hidup berkenan dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman.